Aku punya ini. Bercerita tentang Wosung, seorang pria biasa yang membeli apartemen impiannya, tetapi malah terjebak di dalamnya. Bukan cuma suara aneh dari tetangga, tapi juga tekanan ekonomi, hutang, dan konspirasi yang bikin hidupnya makin kacau. Thriller Korea penuh ketegangan dan kritik sosial ini bakal bikin kamu waspada, bahkan saat di kehidupan nyata. Seperti apa kisahnya? Mari langsung saja kita menuju ke alur cerita. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Wosung, seorang budak korporat dengan penghasilan pas-pasan yang memiliki impian besar untuk membeli apartemen di Seoul pada tahun 2021. Demi mewujudkan impiannya, Wosung nekat mengajukan banyak pinjaman, bahkan menggadaikan seluruh tabungannya. Tak berhenti di situ, ia juga rela menjual lahan milik ibunya demi mendapatkan apartemen yang selama ini ia dambakan. Namun pada tahun 2024, semuanya berubah. Apartemen yang dibelinya justru mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Wosung pun mulai frustasi, terutama karena tumpukan utangnya yang kian membengkak. Di kantor, keadaannya semakin menyedihkan. Ia menjadi bahan olok-olokan oleh rekan kerjanya, yang dengan sinis menyebutnya sebagai pemilik rumah yang miskin. 이런 투기꾼들이 판치니까. 근데 저는 투기 이런 게 아니고 거지 아니고? 팀장님. 아이고, 저는 하라는. Salah satu temannya yang tiba-tiba merasa seperti penasihat keuangan dadakan menyarankan Wosung untuk investasi di kripto. Katanya ini jalan ninjanya orang miskin biar cepat kaya. Tapi Wosung yang masih waras saat itu memilih menolak. Ia lebih memilih jalur realistis, kerja sambilan sana-sini, banting tulang siang malam demi membayar utang dari mimpi apartemen yang kini rasanya seperti mimpi buruk. Sesampainya di apartemen, Wosung kembali mendengar suara gaduh yang berasal dari atas kamarnya. Suara itu bukan sekali dua kali terdengar, melainkan hampir setiap kali ia berada di dalam kamar. Merasa terganggu, ia akhirnya melapor ke pihak pemeliharaan dan menyampaikan bahwa suara bising tersebut selalu muncul dari atas kamarnya. Setelah membuat laporan, Wosung pun segera berangkat menjalani pekerjaan sampingannya seperti biasa. 윗집 또 시끄러운데요? 네, 뭐 일단 알겠습니다. Saat kembali dari pekerjaan sampingan, Wosung pun mendapati sebuah kertas tempel di depan pintu kamarnya. Isinya berisi teguran agar tidak berisik. Ia hanya menatapnya sebentar lalu mengabaikannya karena merasa suara gaduh yang sering terdengar bukan berasal dari kamarnya. Tak lama setelah masuk, ia mendengar suara seseorang berada tepat di depan pintunya. Ketika dicek, ternyata itu adalah tetangganya dari lantai bawah, seorang ibu-ibu yang menempelkan kertas di depan pintu kamarnya. Kita sebut saja sebagai Tante Lala. Ia menuduh suara bising berasal dari kamar Wosung. Wosung berusaha menjelaskan bahwa bukan dia penyebabnya, namun Tante Lala tetap bersikeras ingin memeriksanya ke dalam. Wosung pun membiarkannya masuk. Anehnya, saat mereka berada di dalam kamar, suara bising yang biasa terdengar tiba-tiba lenyap begitu saja. Tante Lala pun keluar tanpa berkata banyak, dan tak lama setelah pintu tertutup, suara gaduh itu kembali terdengar dari atas seakan-akan tak ingin disaksikan oleh siapapun. 아 신발! 조용하잖아. 아까까지 엄청 시끄러웠는데. 가시 없이 잘못을 인정하네. 신발 진짜. Wosung yang merasa dipermainkan langsung mendatangi kamar yang berada di atasnya. Tak lama, keluarlah seorang pria bertato yang tampaknya cukup sangar. Wosung yang tadinya emosi mendadak kicep dan langsung bersikap canggung. 안녕하세요. Namun pria itu justru mengatakan hal yang sama, bahwa ia juga terganggu dengan suara bising tersebut. Ia menyuruh Wosung untuk naik ke lantai atas lagi, karena menurutnya suara itu berasal dari sana. Tapi saat Wosung naik dan mengetuk satu persatu kamar, setiap penghuni mengatakan hal yang serupa. Suara itu bukan berasal dari tempat mereka. 조용히 해주셨으면 좋겠어요. 움직이지도 못하는 사람. 이거 윗집이 내는 소리. Sampailah Wosung di lantai paling atas. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang dikenal sebagai perwakilan penghuni apartemen. Wosung menceritakan semuanya, termasuk keluhannya soal ibu-ibu dari lantai bawah yang terus-menerus menuduhnya sebagai sumber suara bising. Wanita itu mendengarkan dengan tenang, lalu mengatakan bahwa ia adalah pemilik unit yang disewa oleh ibu-ibu tersebut. Jika perlu, ia bisa saja tidak memperpanjang masa sewanya. Ia juga meminta Wosung untuk bersabar
lalu memberinya sebuah amplop kecil berisi uang agar Wosung bisa menahan diri untuk sementara waktu. 무작정 기다리라뇨 그것도. 위로금 좀 넣었어요. 아니에요. 이러시면. Keesokan harinya, temannya kembali membahas soal investasi kripto. Ia menyarankan Wosung untuk ikut berinvestasi karena kabarnya akan ada keuntungan besar hingga 815% pada tanggal 15 Agustus mendatang. Temannya menyarankan agar Wosung mengambil pinjaman lagi demi meraih keuntungan tersebut. Namun, Wosung masih diliputi keraguan dan belum yakin untuk terjun ke dalam investasi itu. 이거 100% 먹는 거야. 사채? 빚을 더 지라고? 나 몰라. Beberapa saat kemudian, Wosung diam-diam mencoba mengajukan pinjaman online. Namun, pengajuannya ditolak karena ia sudah terlalu sering meminjam. Merasa muak hidup dalam kemiskinan, ia akhirnya memutuskan untuk menjual apartemennya dengan harga murah. Meskipun prosesnya belum sepenuhnya selesai, ia hanya meminta uang muka sebesar 85 juta sebagai modal untuk berinvestasi di kripto, berharap bisa mendapatkan keuntungan besar seperti yang dijanjikan temannya. 제가 취소하면요. 예, 2배 물어줘야 돼요. 8,500. 천재냐? 내 무조건 시장가로 사야 돼. Keesokan harinya, Wosung terkejut saat melihat investasinya terus mengalami kenaikan. Nilai investasinya melonjak tajam. Temannya lalu menyarankan agar Wosung mencairkan semua dananya pada tanggal 15 Agustus pukul 8:15 pagi agar keuntungannya bisa maksimal. Namun ia juga mengingatkan jika lewat dari jam tersebut, grafik akan menurun drastis dan bisa menyebabkan kerugian. Singkat cerita, di malam hari ia terbangun karena suara bising itu masih terdengar. Tak lama kemudian, pria bertato dari lantai atas datang dan mengatakan bahwa suara tersebut terdengar jelas dari dalam kamar Wosung. Mereka pun memeriksa bersama. Namun, seperti sebelumnya, suara itu kembali hilang seketika begitu mereka berada di dalam kamar. 나 진짜. 어떻게 누가 오기만 하면 딱. 나도 이제 안 참아. Merasa kesal dan dipermainkan oleh suara bising yang tak kunjung hilang, Wosung turun ke lantai bawah dan langsung mendatangi kamar Tante Lala, yang selama ini ia curigai sebagai sumber suara tersebut. Seorang wanita dari kamar sebelah keluar dan mengatakan bahwa suara bising itu justru berasal dari kamar Wosung. 안에 있는 거 다 아니까 나오라고. 우리 집 막 도찰하면서 막. 지금 아파트 시끄러운 거 그쪽이란. 나요? 내가요? 저기요, 잠깐만요. Keesokan harinya, di tengah suara bising yang terus menghantui, grafik investasi kripto milik Wosung juga terus melambung naik. Namun, semua itu justru membuatnya semakin tidak tenang. Ia mulai mengalami paranoid yang luar biasa dan tak bisa fokus menjalani pekerjaannya. Keadaan semakin memburuk ketika suara ketukan di pintu kamarnya terdengar berulang kali, seolah ada seseorang yang terus-menerus menyuruhnya keluar. Saat ia membuka pintu, sudah ada sekelompok warga yang menunggunya di depan. Namun secara ajaib, suara bising itu tiba-tiba menghilang lagi, seolah sengaja bermain-main dengannya. Wosung merasa terpojok, dituduh sebagai sumber kebisingan yang bahkan bukan ia ciptakan. Di tengah keributan itu, pria bertato dari lantai atas muncul dan menyarankan agar warga langsung mengecek kamar Wosung untuk membuktikan asal suara tersebut. 오빠 스피커 소리 없어졌어요. 다 같이 모인 김에 제대로 한번 확인합시다. 저 아랫집이 스마트폰으로 우리 집 도찰하고. 관리실 분이 들어갈게요. 아니 또 없어요? 이래 내가 범인이야? 저거 층간소음 스피커. Setelah seorang pengawas apartemen masuk untuk memeriksa kamar Wosung, tanpa diduga, mereka menemukan sebuah alat pengeras suara antar lantai yang tersembunyi dan tersambung ke sebuah ponsel. Wosung terkejut. Ia sama sekali tidak tahu sejak kapan alat itu ada di kamarnya. Dalam kepanikan dan kebingungan, ia mulai berasumsi bahwa suami dari Tante Lala lah yang menyebabkannya. Ketegangan pun memuncak hingga terjadi perkelahian kecil di antara mereka. 뭐냐고! 씨발! 언제 들어왔어? 내 집에서 다 나가! 전부 다 지금. 아무것도. Secara tiba-tiba, pria itu menjatuhkan tubuhnya sendiri ke lantai, seolah-olah baru saja dipukul oleh Wosung.
Tak lama berselang, entah siapa yang melapor, polisi datang dan langsung menangkap Wosung atas dugaan tindakan kekerasan yang tidak ia lakukan. Di kantor polisi, Wosung terus menjelaskan bahwa pria itu sengaja menjatuhkan diri dan berpura-pura terluka. Namun polisi tidak mudah percaya begitu saja. Saat melihat jam di dinding, Wosung baru sadar, waktu pencairan dana kriptonya semakin dekat. Ia harus mencairkan sebelum pukul 8:15 agar tidak kehilangan semuanya. Dengan panik, ia meminta kembali ponselnya yang telah disita, namun petugas menolak. Merasa ini soal hidup dan mati, Wosung mulai mencari segala cara agar bisa mengakses ponselnya dan mencairkan dana kripto miliknya sebelum terlambat. 핸드폰 주세요. 그 중에 뭐예요? 아, 그 하나는 거기 그 층간소음. 저 화장실 좀 써도 돼요? 너 쓰잖아! 도망치려고 해! 머리를 소리냈어! 움직이고 있습니다! Wosung yang sedang kena sentrum sekuat tenaga untuk menekan tombol pembelian. Tetapi entah itu berhasil atau tidak, Wosung pun pingsan. Saat ia terbangun, seorang polisi meminta maaf kepada Wosung karena ia baru mendapat kebenaran bahwa pria itulah yang memulai perkelahian di apartemen Wosung. Saat kembali ke apartemennya, Wosung mendapati ruangannya sudah berantakan. Tanpa mempedulikan kekacauan itu, ia langsung bergegas membuka laptopnya, berharap bahwa ia berhasil menekan tombol pembelian saat di kantor polisi tadi. Namun takdir berkata lain, transaksi itu gagal. Grafik kripto sudah anjlok dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar pun hilang begitu saja. Kini tidak ada lagi yang tersisa. Seluruh tabungan Wosung telah habis dan masa depannya terasa hancur total. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia menulis surat wasiat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, tepat saat ia berdiri di ambang jendela, suara bising itu kembali terdengar. Kali ini dari kamar yang berada di bawahnya. Seketika amarahnya meledak. Ia teringat pada sepasang suami istri yang selama ini menuduh dan memfitnahnya membuat hidupnya berantakan. Dengan tatapan kosong dan langkah yang berat, Wosung turun ke lantai bawah sambil membawa sebuah palu di tangannya. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, membalas semua yang telah mereka lakukan. Namun sebelum ia sempat bertindak, pria bertato dari lantai atas tiba-tiba muncul. Saat sedang terjadi perkelahian, tiba-tiba suara bising itu terdengar. Pria bertato itu baru sadar bahwa suara bising itu memang bukan berasal dari kamar Wosung. Pria bertato itu meminta maaf kepada Wosung karena telah menuduhnya selama ini. Lalu, pria bertato itu mengajak Wosung untuk mengecek bersama kamar sepasang suami istri di bawah yang membuat suara bising. Saat sampai di bawah, ternyata kamar suami istri tersebut tidak terkunci. Mereka berdua masuk, namun tidak ditemukan sumber dari suara bising tersebut. Mereka malah menemukan kontrak perpanjangan sewa apartemen di sana, yang ternyata itu milik wanita yang berada di lantai paling atas. Ternyata, wanita itu juga yang membeli apartemen Wosung sebelumnya saat ia butuh dana untuk investasi kripto. 집주인은 또 무슨 공구년. 맞아요. 가준철, 09년생. Mereka mulai berasumsi bahwa wanita dari lantai paling atas adalah dalang di balik suara bising yang selama ini mengganggu. Tujuannya kemungkinan besar adalah membuat para penghuni tidak betah agar menjual unit apartemen mereka dengan harga murah, seperti yang terjadi pada Wosung. Wosung dan pria bertato pun sepakat untuk bekerja sama mencari bukti. Mereka yakin suara bising itu berasal dari kamar wanita tersebut. Namun, satu masalah menghalangi mereka. Tidak ada cara untuk masuk ke dalam kamar wanita itu. Secara kebetulan, wanita dari lantai atas itu menelpon. Ia meminta Wosung datang untuk membicarakan insiden yang terjadi sebelumnya. Melihat kesempatan itu, Wosung dan pria bertato memutuskan memanfaatkannya untuk menyusup dan mencari bukti keberadaan alat pengeras suara di dalam apartemen milik wanita tersebut. 증거. 스피커라도 찾아야 들여다볼 수도 없고. 여보세요? 어제 일로 할 얘기가 좀 있는데. 예, 뭐 저 좀 도와주실래요? Saat Wosung sedang berbicara dengan wanita itu di dalam apartemen, tiba-tiba terdengar ketukan dari luar. Pria bertato muncul dan berpura-pura ingin membahas sesuatu. Melihat kesempatan itu, Wosung berpura-pura meminta izin untuk pergi ke toilet. Namun sebenarnya, ia mulai mencari ke seluruh sudut ruangan, berusaha menemukan di mana alat pengeras suara itu ia sembunyikan.
Wosung tidak mengira akan bertemu dengan suami dari wanita tersebut. Situasi pun langsung menjadi kacau. Merasa terdesak, Wosung akhirnya mengatakan semuanya. Ia menuduh bahwa wanita itulah dalang dari suara bising yang selama ini mengganggu. 새끼가 방 뒤지고 있더라고. 싸게 살려고 층간소음 낸 거잖아. 저 사람 좀 치워줄래요? 야 씨발 내가 다쳤잖아. Di luar apartemen, Wosung dan pria bertato kembali berdiskusi. Wosung yakin bahwa wanita itu adalah penyebab dari semua kekacauan ini. Ia mengatakan bahwa tadi ia sempat melihat sebuah pintu baja di dalam kamar wanita itu, dan pintu itu hanya bisa dibuka dengan sidik jari. Kemungkinan besar suara bising itu berasal dari balik pintu tersebut. Wosung ingin kembali masuk untuk memastikan, namun pria bertato mencegahnya. Ia mengatakan bahwa itu terlalu berisiko dan bisa memperburuk keadaan. Ia menyarankan agar Wosung beristirahat terlebih dahulu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyusun rencana yang lebih matang. Baru di momen inilah kita mengetahui bahwa pria bertato itu bernama Jinho. Singkat cerita, saat Wosung baru kembali ke apartemennya, ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Ia melihat ponsel yang sebelumnya ditemukan warga saat penggerebekan. Ponsel itu ternyata tersambung ke sebuah jaringan Wi-Fi. Padahal kamar Wosung sendiri tidak pernah memiliki Wi-Fi. Merasa curiga, ia membawa ponsel itu dan mencoba menelusuri sumber sinyal. Namun, yang membuatnya makin bingung, sinyal Wi-Fi justru semakin kuat saat ia berada di depan kamar Jinho. Wosung mendadak diam. Ia yang tadinya berniat memberitahu Jinho soal penemuan tersebut, memilih mengurungkan niatnya. Dengan perasaan campur aduk dan penuh kecurigaan, ia kembali ke kamarnya tanpa memberitahu yang sebenarnya. Singkat cerita, Wosung datang ke sauna untuk menemui Jinho karena Jinho sedang berada di sana. Wosung berpura-pura tidak bisa masuk karena belum membayar biaya pemeliharaan apartemen. Jinho yang merasa iba lalu meminjamkan kartu apartemennya agar Wosung bisa masuk. Diam-diam, Wosung menukar kartu milik Jinho dengan kartu palsu tanpa membuatnya curiga. Saat mereka berbincang di dalam sauna, Jinho mulai bercerita bahwa dirinya dulu adalah seorang jurnalis. Ia juga mengungkapkan kisah di balik tato-tato yang menghiasi tubuhnya. Namun Wosung tampak tak tertarik. Ia hanya berpura-pura mendengarkan, lalu berpamitan dengan alasan merasa lelah dan ingin kembali ke apartemen. 형님, 저 먼저 갈게요. 천천히 하시고 푹 쉬세요. Setelah itu, Wosung segera bergegas menuju apartemen dan masuk ke kamar Jinho menggunakan kartu yang sebelumnya telah ia tukar. Dugaannya terbukti benar. Ponsel yang ia curigai ternyata memang tersambung ke jaringan Wi-Fi di kamar Jinho. Saat ia membuka pintu lain di kamar itu, semuanya menjadi jelas. Sumber dari kekacauan selama ini akhirnya terungkap. Suara berisik yang selama ini mengganggu berasal dari kamar Jinho. Lebih mengejutkan lagi, Jinho ternyata selama ini memata-matai para penghuni apartemen. Bahkan ulahnya membuat Wosung hampir bunuh diri karena difitnah dan dijauhi oleh orang-orang di sana. Lalu tiba-tiba, Jinho pun datang. 키를 바꿔왔구나. 딜딜한 새끼. Wosung yang masih bersembunyi di dalam kamar itu menahan napas kuat mungkin agar tak ketahuan oleh Jinho. Kini semuanya jelas. Jinho lah dalang di balik hasutan dan fitnah yang selama ini menimpa dirinya. Namun, motif di balik tindakan keji itu masih menjadi misteri. 미친 새끼. 그냥 우리 집에 막 들어오려고 장난. 막 살인자 느낌? 현사백 1호가 날 죽이겠다고 했다고요? Saat Jinho akhirnya tertidur, Wosung perlahan keluar dari persembunyiannya. Amarahnya memuncak, ia mengambil palu dan bersiap untuk menghabisi Jinho. Tapi tepat sebelum ia bertindak, bel kamar tiba-tiba berbunyi. Wosung buru-buru kembali bersembunyi. Beberapa saat kemudian, muncul seorang wanita, ternyata itu adalah Tante Lala. Tetangganya yang selama ini juga kerap mengganggu Wosung. Mereka berdua selama ini bekerja sama untuk menjatuhkan Wosung. Tante Lala membantu Jinho agar masa sewa apartemennya bisa diperpanjang. Namun situasi mulai memanas. Karena ada masalah yang menyebabkan suaminya tak sadarkan diri, Tante Lala menuntut Jinho untuk memberi kejelasan atas rencana yang mereka susun bersama. 다친 척만 좀 하라니까. 그게 할 소리야. 전세 연장만 되면 뭐든 한다면서요. 남편이 죽어간다니까? 더 달라는 거지? 해결해 줄 테니까.
Karena emosi yang memuncak, Jinho secara tak sengaja membunuh Tante Lala. Wosung yang menyaksikan semuanya dari bawah tempat tidur hanya bisa gemetar ketakutan. 어떤 건지 대한민국 층가서 씨! 아! 죽으면 안 돼. Saat situasi tampak tenang dan ia mengira Jinho telah meninggalkan kamar, Wosung perlahan bangkit dari persembunyiannya dan mencoba melarikan diri. Namun baru beberapa langkah menuju pintu, ia terhenti. Jinho sudah berdiri di sana menunggunya. 성아, 왜 사람을 죽이 그래? 나도 죽이게? 이 아파트만 똑바로 지었어봐. 너 왜 그러는 걸까? 누가 그렇게 빼돌리고 누가 그렇게 봐줘? 가만히 있는 날 끌어들여가지고 이 지랄이. 너한텐 짠한 스토리가 있잖아. Akhirnya terungkap alasan Jinho menjadikan Wosung sebagai tumbal dalam rencananya. Semua berawal dari pembangunan apartemen yang dilakukan secara asal-asalan, menyebabkan banyak pihak dirugikan. Jinho ingin membongkar semua itu, namun dengan cara ekstrim, yaitu mengorbankan Wosung agar publik bereaksi. Saat Jinho hendak membunuh Wosung demi menjaga rahasia rencananya, Wosung tiba-tiba mengajukan tawaran. Ia bersedia membantu menjalankan rencana Jinho. Namun dengan satu syarat, ia ingin apartemen dan hidupnya kembali normal. Pada akhirnya, Wosung dan Jinho memutuskan bekerja sama. Mereka naik ke lantai atas untuk mencari bukti terkait pembangunan gedung yang bermasalah. Keduanya membobol masuk ke apartemen wanita yang selama ini mereka curigai, lalu menangkapnya untuk diinterogasi. Ternyata wanita itu dulunya adalah seorang jaksa yang pernah menangani kasus pembangunan apartemen tersebut. Anehnya, ia tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaannya dan membeli unit di sana. Jinho mengaku bahwa dialah yang dulu meliput kasus tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, kenapa kasus itu tiba-tiba ditutup? Ia mendesak sang mantan jaksa untuk mengungkap keberadaan buku besar, dokumen rahasia yang berisi daftar nama-nama orang penting yang terlibat dalam proyek korupsi tersebut dan juga uang kotor yang ia terima. Namun sang wanita terus bersikap seolah tak tahu apa-apa. 감리사 남편이랑 중국 부실 시공 관련 새끼들 이름이 어디 있죠? 도대체 무슨 얘기를 하는 건지. 저 사람이 알아요. 그 방은 저 사람만 쓰니까. Saat Jinho berusaha membuka pintu baja milik wanita itu, tiba-tiba wanita jaksa itu menghasut Wosung untuk menyelamatkannya. Tetapi Wosung telah memikirkan itu sejak awal. Ia cuma berpura-pura membantu Jinho agar tidak terbunuh. Lalu saat Wosung ingin melepaskannya, 저게 뭐야? 저게 뭐야? 이 씨발 따라와! 빨리 구해! 벌써! Jinho mulai kehilangan kendali. Amarahnya meledak karena ia tak kunjung menemukan buku besar yang selama ini ia cari. Di saat yang bersamaan, diam-diam Wosung mengambil pistol milik wanita jaksa itu. Dengan tangan gemetar, ia membidik Jinho dari belakang. Dan saat ia menarik pelatuknya, pistol tersebut tidak mengeluarkan peluru. Seketika, fokus Jinho beralih kepada Wosung. Dan pada saat itu, wanita jaksa dari arah belakang menembakkan pistol yang mengeluarkan gas beracun. Wosung melihat Jinho sudah tak berdaya. Wanita jaksa itu menyuruh Wosung untuk menghabisi Jinho. Namun saat itu, Wosung merasa bimbang harus memihak ke siapa. Tiba-tiba, wanita jaksa itu memukul Wosung dari belakang yang membuat ia terjatuh. 이 버러지기! 당신들이? 이거? 세상이라도 바꿔보고 싶었어? Ternyata memang benar, wanita jaksa itu memiliki buku besar tersebut. Saat wanita itu hendak menghabisi nyawa Wosung, tiba-tiba Jinho bangkit dan langsung mencekik serta menusuknya hingga tak sadarkan diri. Namun karena Jinho sudah tak kuat lagi untuk berdiri, ia meminta Wosung untuk mengambilkan buku besar tersebut. Tapi alih-alih memberikannya, Wosung justru membakar buku besar itu bersama dengan kontrak penjualan apartemennya sendiri. Setelah itu, ia melepaskan pipa gas di dalam ruangan, lalu berjalan keluar dari gedung. Beberapa saat kemudian, terdengar ledakan hebat yang mengguncang seluruh apartemen. Singkat cerita, Wosung melaporkan seluruh kasus itu kepada pihak kejaksaan. Namun karena semua bukti telah hangus terbakar, jaksa tidak bisa memproses lebih lanjut. Bahkan yang anehnya lagi, jaksa itu bersikap seolah-olah memang menginginkan semua itu terjadi. 다 타서 찾을 수가 없네. 없구나. 어떤 거는 이 세상에 없는 겁니다.
맞죠? Dan film pun berakhir sampai di sana. Di adegan terakhir kita melihat Wosung yang kembali lagi ke apartemen itu setelah beberapa tahun kemudian. Dan ia masih mendengar suara bising di apartemen itu sampai sekarang. Ada sebagian orang yang berteori bahwa suara bising itu sebenarnya sudah tidak ada. Dan itu hanyalah halusinasi dari Wosung karena telah melalui berbagai peristiwa. Tetapi menurut kalian, apa sih yang sebenarnya terjadi?